Oleh sebab itu, mari kita selain berdoa, merenungkan diri juga, kita sungguh-sungguh berpikir secara konkret, melakukan tindakan nyata untuk saudara kita. Tidak usah bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng ya syukur, tapi lebih yang diinginkan dalam sabda Tuhan itu, aku iso berbuat apa untuk saudaraku, untuk sahabat Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang yang datang ke sini nih, yang minta, itu istilahnya kami menyebut itu bukan orang yang minta, tapi itu adalah tamu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Anda minta sesuatu tanpa diinginkan, bukan tamu tak diundang, tapi itu adalah tamu Tuhan, sahabat Tuhan. Mari kita memuliakan Allah di dalam tindakan mati raga kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Mari kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan penuh syukur atas karunia Allah bagi hidup kita, seraya mohon ampun atas segala dosa kita, supaya pantas dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau selalu mendengarkan suara permohonan umat-Mu. Semoga usaha mati raga yang kami mulai hari ini dapat kami selesaikan dengan hati tulus ikhlas dan menjadi tanda pertobatan kami yang pantas di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berpuasa yang kuhendaki, ialah Engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar.
Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inilah puasa yang ku kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung serta abu sebagai lapak tidur. Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?"
Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, puasa menjadi fokus dari tindakan sebagai tanda bertobat. Arti pertobatan itu sendiri adalah membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, puasa itu adalah cara mendekatkan diri dengan Tuhan supaya tidak ada penghalang. Nah, penghalangnya itu rupanya antara lain adalah ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu, serakah, iri hati, dengki, dendam, gengsi. Hal-hal inilah yang perlu dibuat hilang, caranya dengan berpuasa. Nah, ibaratnya orang yang berpuasa itu orang yang sedang jauh dari sahabat-sahabatnya. Sahabat yang dimaksud siapa? Ya Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku, karena kamu adalah sahabat-sahabatku. Yang dimaksud mempelai laki-laki ya Yesus itu. Kalau sedang berada dengan sahabat dekat, nah ini isinya ya bersukacita, bukan kemudian menderita, sedih dan seterusnya, tapi bersukacita. Maka nggak mungkin bersukacita itu berpuasa. Tetapi ada saatnya nanti tidak bersama-sama Tuhan, lalu bagaimana nih? Nah, supaya intensif harus ada tindakan yang membuat kita itu terasa dekat sekali dengan Tuhan, yaitu puasa itu. Tapi puasa yang dimaksud itu dalam bacaan pertama itu ternyata tidak sekedar apa yang kita lakukan sendiri, harus ada dampak sosialnya yang dirasakan oleh orang lain. Sebab yang menjadi sahabat itu bukan hanya kita ini. Yang menjadi sahabat Tuhan itu bukan hanya saya. Itu terlalu egois, siapakah saya ini sehingga mengklaim diri satu-satunya sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan itu semua orang yang mengharapkan belas kasihannya. Nah, maka berpuasa itu bukan mengadakan suatu ritus, yuk kita hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu bersama-sama tunduk mengadakan penyesalan bersama supaya kita terasa kompak. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud berpuasa itu kamu harus berbuat sesuatu. Kalau ada kelaliman di dalam dirimu, lepaskan itu karena membuat orang lain terbelenggu. Kamu harus membagi-bagi roti kepada mereka yang tidak punya. Membagi roti ini jelas bukan berangan-angan gimana ya caranya membeli roti, tapi membagi roti. Roti yang ada padamu itu bagilah. Dan kamu harus membawa orang lapar ke dalam rumahmu. Banyak orang lapar nih. Tidak hanya diberi nasihat orang lapar, tidak hanya didoakan, saudara semoga nanti cepat dapat makan ya, tapi nggak berbuat apa-apa, nggak ada artinya. Bawa pulang ke rumah, nih di tempatku tak liwat ke, jelas ada tindakan yang tidak sekedar diangan-angan, tetapi membawa itu ya aktif, menemukan, membawa ke rumah lagi. Ini kan tidak dikehendaki di rumah terganggu, kita akan terganggu. Jadi
berpuasa yang benar itu memang kita merasa terganggu, kemerdekaan kita terganggu. Hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan itu terganggu karena harus mempedulikan orang lain, sahabat Tuhan. Ingat, itu sahabat Tuhan, bukan orang lain lagi. Kalau demikian, mereka itu sahabat Tuhan. Engkau harus memberi dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Nah, ketika kita berbuat begitu itu, berbuat ya nih, ketika berbuat, terangmu akan bersinar merekah seperti fajar. Tidak usah memberitahu itu terang siapa, terang itu sudah kelihatan sendiri, tidak usah diberitahu. Kita melihat kalau fajar itu mulai menyingsing, kita segera tahu, kita segera menangkap. Seperti itulah terang kita bercahaya, bersinar. Nah, dari mana itu datangnya? Berpuasa orang beriman, orang yang berharap kepada kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita selain berdoa, renungan diri juga, kita sungguh-sungguh berpikir secara konkret, melakukan tindakan nyata untuk saudara kita. Tidak usah bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng ya syukur, tapi lebih yang diinginkan dalam sabda Tuhan itu, aku iso berbuat apa untuk saudaraku, untuk sahabat Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang yang datang ke sini nih, yang minta, itu istilahnya kami menyebut itu bukan orang yang minta, tapi itu adalah tamu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Anda minta sesuatu tanpa diinginkan, bukan tamu tak diundang, tapi itu adalah tamu Tuhan, sahabat Tuhan. Mari kita memuliakan Allah di dalam tindakan mati raga kita. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perayaan Ekaristi ini telah menghadirkan daya yang membersihkan kami dari segala kesalahan. Semoga kami pun semakin tergerak untuk melanjutkannya dalam tindakan amal kasih kepada mereka yang membutuhkan, dan dengan gembira menantikan kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan adorasi. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa kepada hati kudus Yesus. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mengarahkan diriku pada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadianku,
Ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Jadikan tanganku tanganmu, kakiku kakimu, hatiku hatimu. Izinkanlah aku melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, berkata-kata dengan bibirmu, mengasihi dengan hatimu, memahami dengan pikiranmu, melayani dengan kehendakmu, dan mengabdikan seluruh kepribadianku. Jadikan aku serupa dengan Engkau, hati Yesus yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar aku agar mengasihi-Mu dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, jadikan tubuhku bait-Mu. Datanglah dan tinggallah dalam aku selamanya. Beri aku kasih terdalam kepada hati Yesus yang Maha Kudus, untuk dapat melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanku. Kuasai seluruh kemampuan tubuh Dan jiwaku. Aturlah seluruh hasratku, perasaan dan emosi. Kuasai kepandaian, pengertian dan kehendakku, ingatan dan khayalku. O Roh kasih yang kudus, beri aku rahmat-Mu yang ampuh itu dengan berlimpah. Berilah aku seluruh kebajikan, perkaya imanku, kuatkan harapanku, tingkatkan keyakinanku, dan kobarkan kasihku. Berilah aku ketujuh karunia, buah dan kebahagiaan-Mu sepenuhnya. Trinitas yang Maha Kudus, jadikanlah jiwaku bait-Mu yang kudus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau telah memberi roti surgawi, Yang menebus segala kesalahan. marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawat Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria. Perawat dan Bunda Terpujilah Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya. Dan semua